Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Amanda Deviola. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu jurnal ya, yang di dalamnya ada penelitian. Nah, jurnal ini milik dosen aku teman-teman ya, Bung Yebi Hasan Mairudin, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu politik. Nah teman-teman, jurnal ini judulnya itu adalah melacak perilaku memilih masyarakat Yogyakarta pada pemilu legislatif 2014 sorry ya. Nah, studi kasus ini tuh ada di sebuah desa yang bernama Melangi, Sleman. Nah, teman-teman, penelitian itu bakal jadi kayak fokus utama yang nanti aku akan bandingkan dengan 5 jurnal lainnya internasional yang punya topik serupa. Bahas perilaku memilih juga ya, perilaku memilih masyarakat Indonesia, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ada yang bahas perilaku memilih santri, masyarakat desa, etnis Tionghoa, sampai pemilih partai Islam. Jadi bervariasi lah teman-teman. Nah, tujuannya apa sih aku ngebahas di sini? Ya biar ngelihat gitu ya, gimana sih sebenarnya pola dan alasan masyarakat Indonesia dalam menentukan pilihan politik mereka gitu ya. Nah, apakah karena agama, ideologi, atau justru karena faktor sosial dan figur calonnya tersendiri? Nah, ayo kita bahas satu persatu dan lihat apa yang bikin penelitian dosen aku, Bung Yebi, ini istimewa dibandingkan dengan jurnal-jurnal lainnya gitu. Oke, langsung aja sekarang kita bahas penelitian dari Bung Yebi Hasan Mairudin yang judulnya Melacak Perilaku Memilih Masyarakat Yogyakarta pada Pemilu Legislatif 2014 dalam studi kasus di Desa Melangi, Sleman. Oke teman-teman, penelitian ini tuh muncul dari satu pertanyaan menarik, yang dimana kayak kenapa sih masyarakat di Desa Melangi itu yang dikenal sebagai desa santri kayak cenderung memilih partai-partai Islam kayak P3, terus juga PKB. Nah, apakah karena disuruh oleh kiai atau emang karena faktor agama gitu yang melekat, atau karena kesadaran politik mereka sendiri gitu ya? Nah, untuk jawab itu, Bung Yebi, dosen aku ini meneliti perilaku politik masyarakat Melangi dengan pendekatan psikologis yang disebut mazhab Michigan. Nah, yaitu pendekatan yang melihat keadaan emosional seseorang terhadap partai politik gitu. Nah, teman-teman, beliau ini mewawancarai 16 orang dari berbagai usia dan berbagai latar belakang yang ikut memilih di pemilu pada tahun 2014 pastinya. Nah, oke. Jadi hasilnya ya, ternyata sebagian besar masyarakat tuh Melangi tuh punya kedekatan kuat dengan partai Islam, terutama P3K dan PKB. Iya, mereka tuh kayak memilih bukan cuma karena perintah kiainya aja gitu ya, suruhan kiainya aja, tapi karena merasa nilai-nilainya tuh dan ideologi partai itu tuh sesuai dengan kehidupan mereka. Nah, memang iya kiai tuh kayak punya peranan pengaruh besar, tapi lebih sebagai panutan moral aja ya, bukan penentu mutlak. Nah, dan menariknya lagi, masyarakat Melangi juga tuh aktif secara politik, tapi yang gak terlalu semua juga gitu. Ada bagian kelompok yang aktif dan melek informasi ternyata ya, walaupun di desa, di pedesaan gitu ya, banyak yang tahu tentang isu-isu politik ya, mendapatkan hal tersebut tuh lewat televisi dan media sosial. Nah, dari jurnal itu tuh teman-teman, Bung Yebi itu menyimpulkan bahwa masyarakat santri itu punya kesadaran politik yang tinggi dan rasional ya. Terus juga mereka tuh kayak membuktikan bahwa Islam dan demokrasi tuh ya bisa berjalan berdampingan, bahkan bisa saling menguatkan. Nah, penelitian ini tuh menurut aku ya keren sekali gitu loh. Kayak bahasanya ringan ya, aku baca dan juga real dan langsung dari lapangan. Bung Yebi ini meneliti langsung, bukan cuma hanya teori. Nah, cuma memang jumlah respondennya tuh kayak masih sedikit, jadi hasilnya tuh ya belum bisa digeneralisikan gitu loh. Tapi tetap penelitian itu ngasih pandangan baru untuk kita ya, bahwa memilih partai itu ya nggak cuma soal politik, tapi juga soal identitas, party ID gitu ya, dan nilai yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Oke, lanjut kita ke sesi selanjutnya.
pembandingan. Nah, di sini aku bakal membandingkan kelima jurnal internasional selain milik Bung Yebi. Jadi jurnal Bung Yebi ini aku bandingkan dengan kelima jurnal ini. Oke teman-teman, kalau kita perhatiin dari 5 jurnal yang aku baca ya, semuanya tuh punya satu benang merah besar menurut aku ya. Karena sama-sama pengen memahami kenapa orang Indonesia tuh milih partai atau calon tertentu gitu ya. Tapi tiap peneliti nih ngambil sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang bahas pemilih Islam gitu ya, terus juga ada yang fokus ke santri, ada yang ngelihat perilaku masyarakat desa, sampai ke etnis Tionghoa teman-teman. Dan menariknya nih ya, kalau dibandingkan dengan penelitian Bung Yebi, dosen aku, yang ngebahas perilaku memilih masyarakat santri di Desa Melangi, Yogyakarta, semua jurnal ini tuh ngasih kayak warna dan pembandingan yang bikin kita bisa melihat fenomena politik Indonesia dari sisi yang lebih luas. Misalnya di jurnal pertama, yaitu perubahan perilaku pemilih partai politik Islam dalam sejarah konfigurasi politik Indonesia. Nah, dalam jurnal ini tuh ya, ngajak kita ngelihat perjalanan panjang perilaku pemilih umat Islam dari masa kemerdekaan sampai era reformasi. Teman-teman, dulu orang tuh banyak memilih partai Islam karena mereka merasa kayak itu tuh bagian dari identitas keagamaan ya, menjadi identitas ya, kayak party ID. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya party ID. Tapi makin kesini ya, pemilih Islam tuh jadi lebih rasional. Nah, mereka tuh mulai mikir kayak soal program, kinerja partai, dan figur pemimpin. Penelitian Bung Yebi itu fokusnya di satu desa santri yang masih kuat banget loyalitasnya ke partai-partai Islam. Nah, jurnal pertama ini jadi nunjukin kita bahwa gambaran besarnya kayak secara nasional gitu, pilihan politik umat Islam tuh ya bisa berubah tergantung situasi dan zaman. Nah, lalu jurnal yang kedua bakal aku bandingin. Yang jurnal kedua ini judulnya Perilaku Memilih Santri Pondok Pesantren pada Pemilihan Presiden 2019 di Yogyakarta. Nah, fokusnya tuh ya mirip sama jurnalnya Bung Yebi, tapi konteksnya nih, konteks waktunya nih berbeda. Di mana di sini tuh penelitiannya pengen tahu gimana sih kayak santri tuh menentukan pilihan di Pilpres 2019. Nah, hasilnya ternyata ya masih banyak santri yang ngikutin arahan kiai, atau kayak sebagian besar santri tuh muda nih mulai berpikir lebih mandiri gitu loh, dan logis. Artinya ya di kalangan pesantren aja tuh udah mulai kelihatan perubahan dari yang dulu itu patuh pada kiai aja gitu ya, sekarang tuh mulai berani menilai calon dari program dan kinerjanya. Nah, kalau dibandingin sama jurnalnya dosen aku Bung Yebi, dua-duanya tuh sepakat bahwa pesantren tuh ya masih punya pengaruh besar terhadap arah politik santri. Cuma bedanya nih ya, jurnal Bung Yebi tuh nemuin masyarakat Melangi ini pada tahun 2014, jadi masih sangat loyal banget pada partai Islam. Sedangkan di tahun 2019 mulai muncul tuh tanda-tanda pergeseran ke arah pemikiran yang lebih rasional. Jurnal ketiga. Nah, yang jurnal ketiga ini judulnya Perilaku Memilih Masyarakat Desa dalam Pemilu Legislatif. Nah, bahasnya ini lebih umum gitu loh, tentang warga desa secara keseluruhannya. Jadi bukan cuma santri. Hasilnya ini ya perilaku pemilih di desa nih lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial kayak kedekatan dengan calon, bansos, atau ikut pilihan tokoh-tokoh masyarakat gitu. Nah, jadi politik di desa itu tuh lebih ke siapa yang dikenal dan siapa yang dipercaya gitu loh, bukan soal ideologi partai. Nah, kalau dibandingin sama penelitiannya Bung Yebi ya, di Melang ini pilihan politiknya lebih ideologis karena takut pengaruh keagamaan. Nah, sedangkan di jurnal ini tuh pilihannya politiknya tuh lebih pragmatis dan berbasis hubungan sosial. Tapi keduanya sama-sama nih ngasih pesan kalau semisal lingkungan sosial itu punya peranan besar banget dalam membentuk perilaku memilih. Nah, lanjut, perilaku pemilih masyarakat etnis Tionghoa dalam pemilu. Nah, ini menarik banget nih ya, karena bahas kelompok minoritas yang punya latar belakang dan pengalaman sejarah berbeda. Dari hasil penelitian, masyarakat Tionghoa tuh ternyata cenderung lebih memilih dengan cara lebih hati-hati gitu loh, dan rasional.
mereka tuh mempertimbangkan hal-hal kayak stabilitas ekonomi, keamanan, dan calon yang bisa menjaga kerukunan. Nah, kalau penelitiannya Bung Yebi, fokusnya itu ke masyarakat yang sangat religius. Penelitian itu justru menunjukkan perspektif pemilih itu yang lebih pragmatis gitu loh ya, dan berpikir jangka panjang. Jadi di sini tuh kita bisa lihat ya, kalau perilaku memilih itu ya bisa dibentuk oleh pengalaman sosial dan identitas kelompok. Nah, masyarakat pesantren itu cenderung dipengaruhi agama dan kiai, sedangkan masyarakat Tionghoa tuh ya lebih dipengaruhi oleh kebutuhan akan keamanan dan kesejahteraan gitu ya. Nah, oke, yang terakhir, jurnal kelima. Nah, jurnal itu judulnya Analisis Perilaku Memilih terhadap Partai Islam pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kecamatan. Nah, penelitian itu tuh pakai pendekatan kuantitatif teman-teman. Jadi datanya tuh diambil dari hasil survei. Kalau disandingkan dengan penelitiannya jurnal Bung Yebi ya, keduanya tuh sama-sama sepakat bahwa Partai Islam ini masih relevan dan punya basis kuat. Nah, tapi bedanya ya, Bung Yebi ini nyoroti loyalitas gitu, kultural di masyarakat santri. Sedangkan kelima jurnal ini tuh menyoroti rasionalitas politik ya di masyarakat umum. Jadi ya, kesimpulan tuh setelah kita lihat keseluruhan jurnal ini ya, yang dari hasil penelitian gitu ya, dari jurnalnya mulai Bung Yebi sampai ke 5 jurnal pembanding lainnya, bisa dibilang ya semuanya nih saling melengkapi gitu ya. Setiap penelitian nih kasih kita potongan kecil tentang bagaimana masyarakat Indonesia tuh berpikir dan menentukan pilihan politiknya. Nah, Bung Yebi juga memperlihatkan bagaimana agama ini dan lingkungan pesantren ini masih punya pengaruh kuat. Sementara penelitian yang lainnya, nih jurnal yang lainnya, itu nunjukin bahwa masyarakat juga mulai berpikir rasional dan terbuka terhadap hal-hal baru dalam politik. Jadi intinya nih ya, perilaku memilih tuh di Indonesia tuh kompleks banget lah ya. Bukan cuma soal partai mana yang paling populer gitu ya, tapi juga soal nilai, identitas, dan kepercayaan yang hidup di masyarakat kita. Dan justru disitulah keindahan politik Indonesia, beragam, dinamis, tapi tetap punya akar yang kuat di nilai-nilai sosial dan budaya. Nah, oke, kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa buat like, share video ini biar makin banyak yang ngerti kalau politik tuh nggak melulu soal perebutan kekuasaan, tapi juga tentang cerminan kehidupan masyarakat kita sendiri. Oke, sampai jumpa di pembahasan jurnal berikutnya. Bye-bye.